Pergi, bawa anak sial itu, bentaknya di tengah badai. Aku memeluk anakku yang demam, terusir demi selingkuhannya. Suamiku tertawa puas, merasa berkuasa. Dia belum sadar, sebenarnya seluruh harta itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jarum jam di dinding ruang tengah terasa begitu memekakan telinga. Pukul 6:45 sore. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, mengetuk kaca jendela rumah mewah berlantai 2 itu dengan ritme yang monoton. Di dalam kamar utama yang temaram, Kinasih duduk bersandar di tepi ranjang. Wajah cantiknya terlihat pucat dan lelah. Rambutnya diikat asal-asalan. Sejak semalam, ia sama sekali belum memejamkan mata. Arka, jagoan kecilnya yang baru menginjak usia 5 tahun, terbaring lemah di kasur dengan napas yang memburu. Suhu tubuh anak itu sangat tinggi. Kinasih baru saja selesai mengompres dahi putranya, mengganti handuk kecil yang sudah terasa hangat dengan yang baru. "Bunda." Suara Arka terdengar serak, nyaris seperti bisikan. Mata kecilnya setengah terbuka, sayu menatap ibunya. "Iya, sayang. Bunda di sini." "Arka tidur lagi, ya? Biar panasnya cepat turun," ucap Kinasih lembut, mengelus dada putranya perlahan. Hatinya perih melihat anak semata wayangnya tersiksa oleh demam. Sepanjang hari ini, Kinasih benar-benar tidak bisa lepas dari Arka. Setiap kali ia mencoba bangkit untuk ke kamar mandi atau sekadar mengambil minum, Arka akan menangis histeris, memegangi ujung baju Kinasih seolah takut ditinggalkan. Praktis, Kinasih belum makan, belum mandi, apalagi turun ke dapur untuk memasak. Kinasih melirik layar ponselnya di atas nakas. Tidak ada satupun pesan masuk dari Baskoro, suaminya. Pagi tadi, sebelum Baskoro berangkat ke kantor, Kinasih sudah memberitahu bahwa Arka sakit. Namun, tanggapan pria itu hanya deheman singkat sambil terus merapikan dasi di depan cermin, seolah demam anaknya adalah urusan sepele yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kinasih. Menyadari waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7 malam, Kinasih mulai gelisah. Baskoro biasanya pulang jam 8. Pria itu punya aturan tak tertulis yang sangat kaku. Makan malam harus sudah tersaji hangat di meja makan begitu ia melangkah masuk rumah. Melihat Arka yang akhirnya mulai tertidur pulas akibat pengaruh obat penurun panas, Kinasih menarik napas panjang. Ia melepaskan genggaman tangan kecil Arka dari bajunya secara perlahan. Dengan langkah mengendap-endap, ia keluar dari kamar dan bergegas menuruni tangga menuju dapur. Di dapur yang luas dan berkilap itu, Kinasih mulai bergerak cepat. Ia mengeluarkan ayam dari kulkas, meracik bumbu seadanya, dan menyalakan kompor. Tangannya lincah mengiris bawang, meski kepalanya terasa berdenyut karena kurang tidur. Ia hanya butuh waktu 30 menit untuk menyiapkan lauk sederhana. Namun, baru saja minyak di wajan mulai memanas, suara deru mesin mobil terdengar memasuki garasi. Kinasih membeku. Tubuhnya menegang. Jantungnya berdegup lebih kencang. Baskoro pulang lebih awal. Kinasih melirik jam dinding dapur. Pukul 7 tepat. Tidak biasanya suaminya pulang secepat ini tanpa memberitahu. Dengan tergesa-gesa, Kinasih mengecilkan api kompor dan mengelap tangannya pada celemek, bersiap menyambut suaminya di ruang depan. Ia menelan ludah, berharap Baskoro sedang dalam suasana hati yang baik. Pintu utama terbuka dengan kasar. Baskoro melangkah masuk, melemparkan tas kerjanya begitu saja ke atas sofa ruang tamu. Kemejanya sedikit kusut, dasinya sudah dilonggarkan. Wajah pria itu kaku, memancarkan aura dingin yang langsung membuat udara di ruangan itu terasa tidak nyaman. "Mas, udah pulang? Kok tumben jam segini udah sampai rumah? Nggak ngabarin aku dulu?" sapa Kinasih, mencoba tersenyum senatural mungkin sambil mendekat untuk meraih tangan suaminya. Baskoro menepis tangan Kinasih sebelum wanita itu sempat menciumnya. Mata pria itu langsung tertuju pada ruang makan yang terhubung langsung dengan ruang keluarga. Meja makan dari kayu jati solid itu bersih. Kosong melompong. Tidak ada piring, tidak ada gelas, apalagi deretan lauk pauk yang berasap. Rahang Baskoro mengeras. Ia menoleh menatap Kinasih dari atas ke bawah.
Tatapannya penuh dengan rasa jijik dan merendahkan. Mana makan malamku? Suara Baskoro rendah, tapi tajam menyayat. Mas, aku baru aja mau masak. Ayamnya baru aku masukin ke wajan. Arka seharian ini rewel banget. Mas, panasnya naik turun. Dia nggak mau ditinggal sama sekali. Aku baru bisa turun ke dapur 5 menit yang lalu, Kinasih menjelaskan dengan nada memohon pengertian. Alasan, bentak Baskoro, suaranya menggelegar ke seluruh ruangan. Kinasih tersentak mundur selangkah. Kamu pikir aku kerja banting tulang di luar sana buat apa? Hah? Aku capek. Seharian pusing ngurusin perusahaan. Pulang-pulang berharap bisa makan enak, istirahat tenang. Tapi apa yang aku dapat? Meja kosong. Istri yang penampilannya berantakan kayak pembantu. Kamu seharian di rumah ngapain aja? Mas, astagfirullah. Arka sakit. Mas, anak kita sakit. Aku nggak lagi nyantai atau main-main di rumah. Suara Kinasih mulai bergetar. Matanya memanas. Baskoro tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat meremehkan. Pria itu berjalan mendekati meja makan, lalu dengan satu gerakan kasar, ia menyapu vas bunga kristal yang ada di tengah meja hingga jatuh berkeping-keping ke lantai. Prang! Suara pecahan kaca bergema keras. Kinasih menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jangan jadikan anak itu tameng untuk kemalasanmu, Kinasih. Anak kecil demam itu biasa. Kamu aja yang lebay dan gak becus ngatur waktu. Kalau cuma ngurus satu anak sama masa aja kamu gak bisa, buat apa kamu jadi istri? Dada Kinasih naik turun dengan cepat. Rasa lelah, kantuk, dan sedih bercampur menjadi amarah yang menyumbat tenggorokannya. Ia menatap pria yang berdiri di depannya ini. Pria yang dulu begitu lembut saat memintanya menjadi istri, kini berubah menjadi monster yang tidak punya empati. Aku nggak pernah mengeluh ngurus rumah, Mas. Aku nggak pernah minta dibantu. Aku cuma minta kamu ngerti keadaan hari ini aja. Arka demam tinggi, Mas, sampai hampir kejang tadi siang. Aku panik sendirian. Dan kamu pulang cuma nanyain makanan? Kinasih membalas, air matanya tak terbendung lagi. Baskoro menatap Kinasih dengan kilat mata yang aneh. Seolah-olah, kemarahan yang ia luapkan ini bukanlah murni karena perut yang lapar. Seolah-olah, pria itu memang sedang menggali-gali kesalahan, memancing keributan agar meledak sebesar mungkin. Oh, jadi sekarang kamu berani melawan aku? Berani ngajarin aku? Baskoro maju selangkah, menunjuk tepat di depan wajah Kinasih. Di lantai atas, sayup-sayup terdengar suara tangisan Arka yang terbangun karena suara pecahan barang dan teriakan ayahnya. Tangisan itu melengking, penuh ketakutan. Mas, dengar. Arka bangun. Dia ketakutan dengar suara kamu, ucap Kinasih panik, berniat membalikan badan untuk berlari ke atas. Tapi dengan kasar, Baskoro mencengkeram lengan Kinasih, menahannya. Biarin dia nangis. Biar dia tahu ibunya nggak berguna, desis Baskoro kejam. Cengkeraman Baskoro di lengan Kinasih begitu kuat, hingga wanita itu meringis kesakitan. Kinasih menatap mata suaminya dengan rasa tidak percaya. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Baskoro, terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Mas, lepasin. Kamu sadar nggak sama apa yang kamu omongin? Dia anak kamu, darah daging kamu. Kinasih berusaha memberontak, meronta dari pegangan suaminya. Baskoro melepaskan Kinasih dengan sentakan kasar, hingga wanita itu terhuyung, dan nyaris jatuh menabrak kursi makan. Anak yang cuma bisa nyusahin. Persis kayak ibunya. Baskoro merapikan kemejanya yang sedikit berantakan akibat pergerakan tadi. Wajahnya terlihat begitu dingin, tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan. Aku udah muak sama kamu, Kinasih. Muak sama semua drama rumah tangga ini. Muak ngelihat wajah kamu tiap hari. Kinasih mematung. Tangisan Arka di lantai atas semakin keras, memanggil-manggil ibunya. Namun kaki Kinasih seolah terpaku di lantai. Otaknya berusaha memproses kalimat suaminya. Muak? Setelah 6 tahun pernikahan, di mana Kinasih selalu diam dan menuruti semua kemauan pria itu, berdiam diri di rumah meninggalkan karirnya demi mengabdi pada keluarga. Inikah balasannya? Kalau kamu muak. Suara Kinasih nyaris tak terdengar,
tenggelam oleh gemuruh hujan di luar. Ia menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. "Terus kamu maunya apa, Mas?" Baskoro tersenyum miring. Senyum kemenangan yang licik. "Pergi dari rumah ini. Sekarang juga." Kinasih terbelalak. "Apa, Mas? Di luar hujan deras. Arka lagi sakit parah. Kamu ngusir aku malam-malam begini? Demi Allah, Mas, kamu sehat? Kamu cuma marah karena telat makan malam. Bukan cuma soal makan malam." Baskoro membentak lagi. "Ini soal aku yang udah gak sudi hidup sama perempuan bodoh dan gak berguna kayak kamu. Pergi kau wanita bodoh. Bawa anak sial itu juga. Bawa barang-barangmu, dan keluar dari rumahku detik ini juga." Ruangan itu hening sesaat, menyisakan suara tangisan Arka di lantai 2 dan gemuruh hujan di luar jendela. Kinasih menatap lekat-lekat mata suaminya. Tidak ada keraguan di sana. Tidak ada emosi sesaat yang biasanya akan disesali. Yang ada di mata Baskoro adalah tekad bulat. Pria itu memang benar-benar menginginkannya pergi malam ini juga. Hati Kinasih hancur. Namun entah dari mana, sebuah kekuatan perlahan muncul. Logikanya sebagai seorang ibu mengambil alih. Berdebat dengan pria gila ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain bahaya untuk mental dan fisik Arka. Bertahan di rumah ini malam ini berarti membiarkan anaknya mendengar caci maki ayahnya sendiri. Kinasih mengusap air matanya dengan kasar. Tatapannya berubah menjadi datar dan sedingin es. "Oke," ucap Kinasih pelan namun tegas. "Aku pergi." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Kinasih berbalik dan berlari menaiki tangga. Ia masuk ke kamarnya, mendekati Arka yang menangis sesenggukan dengan wajah memerah karena demam. "SSST, anak bunda yang pintar, jangan nangis ya sayang. Kita jalan-jalan malam ini ya," bisik Kinasih sambil mencium dahi Arka yang masih terasa panas. Ia membalut tubuh kecil itu dengan jaket tebal dan selimut. Dengan gerakan cepat dan mekanis, Kinasih mengambil satu koper kecil. Ia hanya memasukkan pakaian Arka, obat-obatan, dokumen-dokumen penting miliknya yang tersimpan di brankas kecil pribadinya, dan beberapa potong pakaian ganti untuknya. Ia tidak peduli pada perhiasan pemberian Baskoro atau barang-barang mewah lainnya. Setelah selesai, Kinasih menggendong Arka dengan erat di depan dadanya, menenteng koper kecil itu dengan tangan kanannya, dan melangkah turun. Di ruang bawah, Baskoro sedang duduk di sofa sambil bermain ponsel. Ia bahkan tidak menoleh saat Kinasih melewati ruang tamu. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada upaya untuk menahan. Kinasih membuka pintu utama. Hujan gerimis menyambutnya bersama angin malam yang menusuk tulang. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia melangkah keluar, menutup pintu rumah itu, membiarkan rumah mewah yang selama ini ia rawat dengan keringatnya sendiri. Hujan belum sepenuhnya reda. Jalanan aspal di dalam kompleks perumahan elit itu basah dan memantulkan cahaya lampu jalan yang kekuningan. Kinasih berjalan tertatih di bawah payung lipat kecil yang ia temukan di teras depan. Tangan kanannya terasa kebas menenteng koper menembus gerimis, sementara tangan kirinya memeluk erat tubuh Arka yang terlelap lemas dalam dekapannya. Jarak dari pintu utama ke gerbang besi rumah itu cukup jauh. Sepanjang langkahnya, Kinasih terus merapalkan doa, meminta kekuatan agar ia tidak pingsan di jalan. Ia berencana berjalan ke pos satpam kompleks untuk meminta tolong dipesankan taksi online. Namun, tepat ketika Kinasih baru saja membuka pintu gerbang kecil di samping gerbang utama yang menjulang, sorot lampu putih yang menyilaukan menembus kegelapan, menyorot langsung ke wajahnya. Kinasih menyipitkan mata, menahan silau. Sebuah mobil SUV mewah berwarna putih mengkilap, bukan mobil Baskoro, berhenti tepat di depan gerbang rumahnya. Mesinnya menyala halus. Kinasih melangkah minggir, mengira itu hanya mobil tamu tetangga yang salah alamat atau sedang putar balik. Tapi mobil itu tidak bergerak pergi. Pintu pengemudi terbuka. Seorang wanita turun dari sana. Wanita itu masih muda, mungkin usianya beberapa tahun di bawah Kinasih. Riasan wajahnya sangat rapi dan tebal, bibirnya dipoles lipstik merah menyala yang kontras dengan malam yang kelabu. Ia mengenakan dres ketat selutut dan sepatu hak tinggi yang sama sekali tidak cocok untuk cuaca hujan. Wanita itu membuka payung transparannya, berjalan santai menuju gerbang. Kinasih menghentikan langkahnya. Instingnya sebagai seorang istri tiba-tiba menyala,
membunyikan alarm keras di kepalanya. Dan firasat itu terbukti benar. Sebelum wanita itu sempat menyentuh pagar, dari arah dalam pekarangan rumah, sosok Baskoro muncul dengan setengah berlari. Pria yang baru saja 10 menit lalu mengusir istri dan anaknya yang sakit itu, kini berlari menembus gerimis tanpa mempedulikan bajunya yang basah. Baskoro membukakan gerbang utama dari dalam. Senyum lebar terlukis di wajahnya. "Kamu udah sampai, sayang? Kok nekat nyetir sendiri sih hujan-hujan gini?" Suara Baskoro terdengar sangat lembut, penuh perhatian. Nada suara yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Kinasih dengar. Wanita itu tertawa manja, merangkul lengan Baskoro tanpa rasa canggung sedikitpun. "Habisnya aku kangen, Mas. Gimana? Urusannya udah beres?" tanya wanita itu dengan suara dibuat-buat. "Udah beres, sayang. Rumah ini udah bersih. Dia udah pergi bawa anaknya. Malam ini kita bisa bebas," jawab Baskoro sambil mengecup kening wanita itu, lalu merangkul pinggangnya posesif, menuntunnya masuk ke dalam rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan, masuk ke dalam rumah mewah itu sambil tertawa, sama sekali tidak menyadari keberadaan Kinasih yang berdiri mematung dalam bayang-bayang pagar luar yang gelap. Di bawah rintik hujan malam itu, waktu seakan berhenti bagi Kinasih. Ia memeluk Arka semakin erat. Dadanya sesak, bukan karena tangis, melainkan karena kebenaran yang baru saja menampar akal sehatnya. Seluruh teka-teki itu terjawab sudah. Keterlambatan makan malam. Emosi yang meledak-ledak. Piring yang sengaja dipecahkan. Caci maki yang tidak masuk akal. Semua itu bukan karena Baskoro kelaparan. Semua itu hanyalah skenario kotor. Skenario murahan yang sengaja dirancang Baskoro untuk mencari-cari alasan mengusirnya malam ini juga. Baskoro tidak sedang marah karena lapar. Baskoro sedang membersihkan rumah, karena selingkuhannya akan datang. Ia mengusir istri sah dan anak kandungnya sendiri ke jalanan yang dingin, demi memasukkan pelakor ke dalam rumah mereka. Air mata Kinasih yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah. Namun kali ini bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata amarah. Rahangnya mengeras. Bibirnya bergetar, lalu perlahan menyunggingkan senyum getir yang mengerikan. "Baik, Mas Baskoro." Gumam Kinasih dalam hati, menatap pintu rumah yang kini tertutup rapat menyembunyikan dua pengkhianat di dalamnya. "Bersenang-senanglah malam ini dengan perempuanmu. Nikmati kemewahan yang kamu pikir milikmu itu." Kinasih membalikkan badan, melangkah menjauh dari rumah itu dengan langkah yang jauh lebih ringan dan tegap dari sebelumnya. Sesuatu di dalam dirinya telah mati malam itu, dan digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Taksi online yang ditumpangi Kinasih membelah jalanan kota yang lengang. Kinasih terus memeluk Arka yang tidur gelisah. Sesekali anak itu merintih memanggil ayahnya dalam tidur, membuat hati Kinasih seperti disayat sembilu. Kinasih hanya bisa mengecup-ucup kepala anaknya berkali-kali. Mobil berhenti di depan sebuah rumah minimalis yang asri. Ini adalah rumah Mila, sahabat karib Kinasih sejak masa kuliah. Kinasih membayar taksi dan bergegas turun. Ia menekan bel pagar dengan tangan gemetar. Tak lama, lampu teras menyala. Mila keluar dengan wajah terkejut mengenakan piyama tidur. Begitu melihat siapa yang berdiri di balik pagar di tengah malam buta dengan wajah basah dan anak di pelukan, mata Mila membelalak. "Ya Allah, Kinasih. Kamu ngapain jam segini?" "Arka kenapa?" seru Mila panik, buru-buru membukakan pagar dan menarik sahabatnya itu masuk ke dalam. Di dalam rumah yang hangat, Kinasih akhirnya melepaskan segala pertahanannya. Begitu Arka direbahkan di ranjang kamar tamu oleh Mila, lutut Kinasih lemas. Ia merosot ke lantai dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan pilu seorang ibu yang diinjak-injak harga dirinya, dikhianati, dan dibuang bagai sampah. Mila tidak bertanya banyak. Ia membiarkan sahabatnya itu menangis, hanya duduk di samping Kinasih dan memeluknya erat. Ikut meneteskan air mata melihat kondisi Kinasih yang begitu rapuh. Setelah tangis Kinasih mulai reda dan berganti menjadi isakan pelan, Mila menyodorkan segelas teh hangat. "Minum dulu, Kin." Pelan-pelan, bujuk Mila. Kinasih menerima gelas itu dengan tangan gemetar, menyesapnya sedikit demi sedikit. Kehangatan teh itu sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. "Sekarang, coba cerita pelan-pelan. Ada apa? Baskoro ngamuk lagi?"
Kenapa sampai kamu bawa koper malam-malam begini? Kin? Arka lagi demam tinggi lo ini, tanya Mila lembut namun menyeratkan kekhawatiran yang mendalam. Kinasih menunduk menatap cangkir tehnya. Bayangan Baskoro merangkul wanita itu di depan gerbang kembali berputar di otaknya. Dia ngusir aku, Mil, suara Kinasih parau. Dia usir aku dan Arka. Katanya kami berdua cuma parasit yang nyusahin hidupnya. Apa? Mila setengah berteriak, matanya menyala marah. Brengsek bener si Baskoro. Cuma gara-gara apa kali ini? Kamu lupa nyetrika bajunya? Atau lupa masak? Aku telat nyiapin makan malam karena seharian ngurus Arka yang rewel. Kinasih tersenyum getir. Setidaknya, itu yang dia jadikan alasan waktu marah-marah. Alasan? Maksud kamu? Kinasih menoleh menatap Mila. Matanya yang sembab kini memancarkan sorot yang tajam dan dingin. Waktu aku jalan keluar gerbang, ada mobil datang, Mil. Perempuan. Masih muda. Dan Baskoro lari keluar nyambut dia, peluk dia, dan bawa perempuan itu masuk ke dalam rumah. Dia ngusir aku bukan karena marah. Dia sengaja cari gara-gara supaya rumah kosong malam ini, supaya dia bisa bawa masuk selingkuhannya. Mila menutup mulutnya tak percaya. Ya Tuhan, biadab banget laki-laki itu. Tega-teganya dia ngelakuin itu di saat anaknya sendiri lagi sakit parah. Kin, kita nggak bisa biarin ini. Kita lapor polisi. Kita bawa preman sekalian buat ngusir perempuan itu dari rumahmu. Mila berdiri, tampak siap mengambil kunci mobilnya. Nggak, Mil, Kinasih menahan tangan sahabatnya. Ia menggeleng pelan. Jangan gegabah. Biarin aja mereka bersenang-senang malam ini. Biarkan Baskoro merasa menang. Biarkan dia merasa jadi penguasa rumah itu. Mila mengerutkan keningnya bingung. Maksud kamu apa? Kin? Kamu mau nyerah gitu aja? Rumah itu istana kamu? Kin? Kamu yang ngatur semuanya. Masa kamu rela rumah itu diinjak-injak sama perempuan murahan? Kinasih perlahan meletakkan cangkir tehnya ke atas meja. Ia berdiri, menghapus sisa air mata di pipinya. Ekspresi wajahnya berubah total. Tidak ada lagi Kinasih yang lemah, istri penurut yang selalu mengalah. Malam ini, di bawah guyuran hujan dan pengkhianatan suaminya, seorang Kinasih yang baru telah lahir. Baskoro itu terlalu arogan. Mil. Saking arogannya, dia jadi buta dan bodoh. Ucap Kinasih dengan suara yang tenang, namun memiliki ketegasan yang membuat bulu kuduk merinding. Kinasih menatap lurus ke arah jendela yang basah oleh hujan, membayangkan rumah mewah yang baru saja ia tinggalkan. Baskoro lupa, lanjut Kinasih perlahan, kalau rumah mewah yang dia pamerkan keselingkuhannya itu, sertifikatnya atas nama Kinasih. Mobil mewah yang dia pakai ke kantor, BPKB-nya atas nama Kinasih. Bahkan, perusahaan tempat dia menjabat sebagai direktur dengan sombongnya itu, 70% saham utamanya adalah warisan dari almarhum papaku. Mila menahan napas, matanya melebar seiring dengan pemahaman yang mulai masuk ke otaknya. Senyum tipis perlahan terbentuk di bibir Mila. Kinasih menoleh ke arah sahabatnya, tatapannya berkilat tajam seperti pedang yang baru saja ditarik dari sarungnya. Besok pagi-pagi sekali, tolong antar aku menemui Pak Pandu, pengacara papaku. Baskoro mengusirku dari rumahku sendiri. Sekarang, saatnya aku menunjukkan padanya, siapa nyonya rumah yang sesungguhnya. Kalau dia mau bermain kotor membuangku ke jalanan, maka aku akan pastikan dia yang akan berakhir sujud mengemis di jalanan itu. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar tamu di rumah Mila. Kinasih sudah terbangun sejak subuh. Ia menatap Arka yang kini tertidur pulas dengan napas yang jauh lebih teratur. Syukurlah, demam anaknya sudah turun drastis setelah meminum obat semalam. Kinasih bangkit dari ranjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin meja rias. Wajah yang semalam terlihat begitu hancur dan menyedihkan, kini memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Kinasih membasuh wajahnya, lalu meminjam kemeja putih berpotongan tegas dan blazer hitam milik Mila yang kebetulan pas di tubuhnya. Ia menyisir rambutnya dengan rapi, mengikatnya ke belakang, dan memoleskan lipstik berwarna nude yang membuat wajahnya terlihat segar namun berwibawa. Hari ini, Kinasih bukan lagi istri yang menangis memohon pengertian. Hari ini, ia adalah putri tunggal dari mendiang konglomerat properti yang sudah terlalu lama tertidur.
Pukul 9 pagi, setelah menitipkan Arka pada Mila, Kinasih melangkah masuk ke sebuah firma hukum ternama di pusat kota. Begitu resepsionis melihatnya, wanita itu langsung berdiri dan membungkuk hormat. Langsung mengantarkan Kinasih ke ruangan VIP tanpa perlu membuat janji. Di dalam ruangan berpanel kayu itu, seorang pria parubaya berkacamata tebal langsung berdiri dari kursi kebesarannya. Ia adalah Pandu, pengacara senior sekaligus orang kepercayaan mendiang ayah Kinasih. Kinasih? Astaga, sudah berapa lama kamu tidak ke kantor ini? Silakan duduk. Sambut Pandu dengan raut wajah terkejut bercampur lega. Kinasih duduk di seberang meja. Tanpa basa-basi, ia menatap lurus ke mata pengacara tua itu. Pak Pandu, saya butuh bantuan Bapak. Hari ini juga, saya mau menceraikan Baskoro, dan saya mau mengambil kembali semua yang menjadi hak saya. Pandu terdiam sejenak. Ia melepaskan kacamatanya dan menghela napas panjang. Senyum tipis, nyaris seperti seringai puas, terbentuk di bibir pria itu. Akhirnya, gumam Pandu pelan. Jujur saja, Kin, saya sudah menunggu hari ini sejak 5 tahun yang lalu. Sejak ayahmu meninggal dan suamimu itu mulai bertingkah seolah-olah dia yang membangun kerajaan bisnis ini. Pandu berjalan menuju lemari arsip baja di sudut ruangan. Ia membuka laci dengan kombinasi angka rahasia, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Ia meletakkan map itu di atas meja, tepat di hadapan Kinasih. Ayahmu adalah pria yang sangat visioner, Kin. Beliau tahu persis tabiat Baskoro sejak awal kalian berpacaran. Makanya, sebelum kalian menikah, ayahmu memaksa Baskoro menandatangani perjanjian pranikah pemisahan harta yang sangat ketat. Baskoro saat itu masih karyawan biasa. Dia silau melihat harta keluarga kalian, jadi dia tanda tangan saja tanpa membaca klausul jebakannya. Jelas Pandu sambil membuka halaman demi halaman dokumen tersebut. Kinasih membaca deretan kalimat hukum itu dengan saksama. Rumah mewah di kawasan elit yang kalian tempati, sepenuhnya atas nama Kinasih. Pandu menunjuk satu baris kalimat. Mobil-mobil di garasi, atas nama Kinasih. Dan yang paling penting, perusahaan tempat Baskoro menjabat sebagai direktur utama saat ini. 70% saham mayoritas adalah milikmu mutlak. Baskoro hanya diberikan kursi jabatan pengelola. Dia bukan pemilik. Dia tidak punya apa-apa. Kinasih menutup map itu. Tangannya yang sempat gemetar semalam, kini mengepal kuat di atas meja. Rasa sakit hatinya perlahan menguap, digantikan oleh adrenalin yang memompa deras di dadanya. Baskoro mengusir saya dan Arka tadi malam. Pak, ucap Kinasih dingin. Dia bawa perempuan lain masuk rumah saya. Wajah Pandu memerah menahan amarah mendengar hal itu. Laki-laki tidak tahu diuntung. Apa rencanamu, Kin? Mau saya kirim security untuk menyeret mereka keluar hari ini juga? Jangan, potong Kinasih cepat. Matanya menyipit, memikirkan strategi yang jauh lebih menyakitkan. Mengusir mereka sekarang terlalu mudah. Saya ingin dia jatuh dari tempat yang paling tinggi. Saya ingin dia sadar bahwa selama ini dia bernapas, makan, dan pamer kemewahan semuanya pakai uang saya. Kinasih mencondongkan tubuhnya ke depan. Pak Pandu, siapkan berkas pembekuan seluruh aset atas nama saya yang selama ini dia pakai. Blokir aksesnya. Dan tolong siapkan RUPSLB secepatnya. Kita lengserkan dia dari kursi direktur. Pandu tersenyum lebar. Dengan senang hati, Nyonya Kinasih. Kita mulai pertunjukannya hari ini. Sementara Kinasih sedang menyusun strategi penghancuran di kantor pengacara, suasana di rumah mewah peninggalan ayah Kinasih justru berbanding terbalik. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar utama yang luas. Jelita menggeliat malas di atas ranjang berukuran king size dengan spray sutra yang semalam baru saja ia tiduri bersama Baskoro. Wanita muda itu bangun, berjalan menuju meja rias milik Kinasih. Matanya berbinar rakus melihat deretan parfum mahal dan produk perawatan kulit high-end yang berjejer rapi di sana. Tanpa sungkan, Jelita menyemprotkan parfum seharga puluhan juta itu ke tubuhnya, seolah-olah barang itu dibeli dengan uangnya sendiri. Baskoro keluar dari kamar mandi, sudah rapi dengan kemeja kantornya. Ia tersenyum pongah melihat Jelita yang sedang asyik bercermin. Gimana tidurnya? Sayang? Nyenyak? Goda Baskoro sambil memeluk pinggang Jelita dari belakang.
Nyenyak banget. Mas, kasurnya empuk banget. Beda jauh sama apartemen sempitku. Rengek jelita manja. Mas, beneran perempuan udik itu nggak bakal balik lagi ke sini kan? Aku jijik bayangin harus berbagi rumah. Boro-boro balik, Baskoro tertawa meremehkan. Dia itu perempuan penakut yang nggak punya penghasilan. Paling sekarang lagi nangis di rumah temannya. Biarin aja dia rasain hidup susah di luar sana. Biar dia sadar, selama ini dia bisa hidup enak itu karena aku yang kerja keras banting tulang. Baskoro benar-benar percaya pada kebohongannya sendiri. Saking lamanya ia menikmati fasilitas dari keluarga Kinasih, egonya telah mencuci otaknya. Ia merasa dirinya lah sang raja, sang pencari nafkah tunggal, pahlawan kesiangan yang membangun kekayaan ini dari nol. Padahal, dulu ia hanyalah staf marketing biasa yang beruntung dinikahkan oleh bosnya sendiri. Jelita mengambil ponselnya, lalu mulai merekam video untuk diunggah ke media sosial. Ia menyorot lampu gantung kristal di kamar, lemari pakaian yang luas, dan berakhir dengan menyorot wajah Baskoro yang sedang memakai jam tangan mewahnya. Pagi ini diistirahatkan di rumah impian sama calon suami idaman. Ucap Jelita ke arah kamera ponselnya dengan nada dibuat-buat, sengaja memamerkan kemesraan palsu itu ke dunia maya. Baskoro hanya tersenyum bangga. Nanti siang kamu mau ngapain? Kartu kredit yang warna hitam itu ada di dompet. Kan? Pakai aja. Beli tas atau baju yang kamu mau. Aku ke kantor dulu, ada meeting penting. Mata Jelita langsung berbinar serakah. Beneran, Mas? Asyik. Aku mau ke butik langgananku. Teman-teman arisanku udah pada nungguin aku pamer tas keluaran terbaru. Pamerin aja semua. Nggak usah mikirin harga. Uang Mas nggak akan habis buat manjain kamu. Ucap Baskoro sombong, mengecup bibir Jelita sebelum melangkah keluar kamar. Di lantai bawah, dua asisten rumah tangga yang sedang membersihkan ruang tamu hanya bisa saling lirik dengan tatapan jijik melihat kelakuan majikan laki-laki mereka dan perempuan gatal yang baru datang semalam. Tapi mereka memilih diam, tak berani ikut campur. Meski dalam hati mereka berdoa agar Nyonya Kinasih yang asli segera kembali dan memberi pelajaran pada dua manusia tak tahu diri itu. Tepat pukul 11 siang, Kinasih duduk di sofa kulit yang empuk di ruangan Priority Lounge, sebuah bank swasta terbesar di ibu kota. Secangkir teh chamomile hangat disajikan di hadapannya. Seorang manajer cabang bank, lengkap dengan setelan jas rapi, duduk di seberang Kinasih sambil menatap layar tabletnya dengan ekspresi sangat serius. Ibu Kinasih, senang sekali akhirnya ibu menyempatkan diri datang kemari. Terakhir kali kita bertemu saat pencairan dana deposito almarhum ayah ibu, 3 tahun yang lalu, sapa sang manajer dengan sangat sopan. Terima kasih, Pak. Saya datang hari ini bukan untuk berbasa-basi. Saya ingin melakukan perombakan total pada semua rekening yang berada di bawah nama saya. Kinasih meletakkan kartu identitasnya di atas meja. Sang manajer mengangguk cepat. Baik, Bu. Apa yang bisa kami bantu? Saya punya 1 rekening giro utama, 3 rekening tabungan premium, dan fasilitas 4 kartu kredit limitless jenis Black Card. Selama ini, suami saya, Baskoro, memegang kartu tambahan, supplementary card, yang terhubung langsung ke rekening utama saya. Benar begitu? Manajer itu mengecek datanya dengan cepat. Benar, Bu Kinasih. Bapak Baskoro memegang 2 kartu kredit tambahan, dan memiliki akses ke rekening tabungan bersama yang dananya otomatis ditarik dari rekening utama ibu setiap bulannya. Kinasih menyesap tehnya perlahan. Ia merasakan kehangatan cairan itu mengalir ke tenggorokannya, menenangkan sisa-sisa amarahnya. Mulai detik ini, cabut semua aksesnya. Perintah Kinasih tegas. Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Baskoro. Tutup rekening tabungan bersama itu, dan tarik kembali semua sisa saldonya ke rekening utama saya yang hanya bisa diakses oleh saya sendiri dengan otorisasi sidik jari. Manajer bank itu sedikit terkejut, namun ia tahu aturan profesionalisme. Ia tidak bertanya mengapa. Ia hanya mengangguk dan jari-jarinya langsung menari di atas layar tablet. Proses pemblokiran kartu kredit tambahan akan langsung aktif dalam hitungan detik, Bu. Untuk penutupan rekening bersama, sistem kami sedang memprosesnya. Sekitar 10 menit, seluruh sisa dana akan kembali ke rekening utama Ibu. Apakah ada hal lain? Satu lagi, tambah Kinasih. Semua pembayaran auto debit untuk tagihan listrik, internet,
air, dan asuransi properti untuk alamat rumah saya di kawasan elit itu, tolong dihentikan mulai bulan depan. Biarkan tagihannya membengkak. Saya tidak akan membayarnya lagi. Manajer itu menelan ludah, menyadari bahwa sedang terjadi badai besar dalam rumah tangga klien VIP-nya ini. Sudah diproses. Bu Kinasih. Semua akses Bapak Baskoro telah resmi dibekukan. Jika beliau mencoba menggunakannya, mesin edisi akan langsung menolaknya dengan status unautorized atau carte declined. Kinasih tersenyum tipis. Senyum yang sangat berbahaya. Kerja bagus, ucap Kinasih seraya berdiri. Ia merapikan blazernya. Terima kasih atas bantuannya. Selamat siang. Saat Kinasih melangkah keluar dari bank tersebut, ia membayangkan wajah Baskoro. Oksigen finansial pria itu baru saja ia potong. Sebentar lagi, pria arogan itu akan megap-megap kehabisan napas. Di salah satu mall paling mewah di pusat kota, Jelita melangkah dengan angkuh memasuki sebuah butik merek desainer ternama asal Paris. Aroma kulit asli dan parfum ruangan yang mahal langsung menyambutnya. Beberapa pelayan toko, shop assistant, yang sudah mengenalnya langsung mendekat dengan senyum ramah yang dilatih secara profesional. Selamat siang, Kak Jelita. Ada yang bisa dibantu? Tas seri terbaru yang kakak tanyakan minggu lalu sudah ready stock. Sapa salah satu pelayan. Jelita tertawa puas. Ia merasa seperti selebriti papan atas. Oh ya? Coba keluarin. Aku mau lihat. Yang warna emerald green kan? Pelayan itu mengangguk dan segera mengambilkan tas yang dimaksud dari lemari kaca berpemanas khusus. Tas mungil berbahan kulit buaya itu diletakkan di atas meja bludru. Harganya tertera jelas di label kecil, 150 juta rupiah. Jelita mematut dirinya di depan cermin besar, menyelempangkan tas itu di bahunya. Ia sengaja berpose, meminta pelayan toko untuk memotretnya, lalu langsung mengirimkan foto itu ke grup obrolan teman-teman sosialitanya. Bagus banget. Cocok sama aura aku, puji Jelita pada dirinya sendiri. Oke, aku ambil ini satu. Sekalian sama sepatu heels yang warna hitam di rak depan itu ya. Bungkus yang rapi. Total belanjaannya siang itu mencapai angka 185 juta rupiah. Sebuah angka yang setara dengan harga mobil bekas, dihabiskan hanya dalam waktu kurang dari 20 menit. Jelita berjalan ke meja kasir dengan penuh percaya diri. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan kartu kredit berwarna hitam mengkilap milik Baskoro, dan meletakkannya di atas meja dengan bunyi tik yang arogan. Pakai kartu ini, ucapnya sombong. Kasir butik tersenyum, mengambil kartu tersebut, dan memasukkannya ke dalam mesin EDC. Ia mengetikkan nominal yang harus dibayar, lalu menekan tombol hijau. Layar mesin EDC memproses sejenak. Connecting. Processing. Gate. Mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan. Sebuah setruk pendek keluar, dan di sana tercetak tulisan tebal, Declined, call issuer. Kasir itu mengerutkan kening. Ia menatap Jelita dengan senyum yang sedikit canggung. Maaf, Kak Jelita. Sepertinya kartunya decline, ditolak. Boleh dicoba lagi? Jelita mendengus kesal. Paling mesin kamu yang error. Coba aja lagi. Itu kartu limitless loh, nggak mungkin ditolak. Kasir itu menggesek kartu itu untuk kedua kalinya. Menunggu beberapa detik. Kate. Decline. Maaf sekali, Kak. Memang ditolak dari pihak bank. Apa ada kartu lain? Tanya kasir itu. Kali ini nada suaranya sedikit berubah. Beberapa pelanggan lain di butik itu mulai menoleh ke arah meja kasir, tertarik dengan keributan kecil tersebut. Wajah Jelita mulai memerah. Rasa malu menjalar dari leher hingga ke telinganya. Ia merogoh dompetnya dengan panik, mencari kartu lain milik Baskoro. Ia menyodorkan kartu kredit jenis platinum. Kasir memasukkannya lagi. Kate. Decline, card blocked. Maaf, Kak. Yang ini malah statusnya diblokir oleh bank. Ucap sang kasir, kali ini sambil menggelengkan kepalanya pelan. Pandangannya pada Jelita tak lagi seramah tadi. Bisik-bisik mulai terdengar dari pelayan toko lainnya. Jelita merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Ini pasti ada salah paham. Suami aku direktur perusahaan besar. Bentar, aku telepon dia dulu. Jelita setengah berteriak menutupi kegugupannya.
Ia mengambil ponselnya dan segera menghubungi Baskoro. Panggilan tersambung setelah nada dering ketiga. Halo, sayang? Udah selesai belanjanya? Suara Baskoro terdengar santai dari seberang telepon. Mas, ini gimana sih? Kartu kamu dua-duanya ditolak. Malu banget aku di depan kasir, dilihatin banyak orang. Katanya kamu kaya, katanya uangnya nggak berseri. Kok beli tas 150 juta aja decline? Cecar Jelita dengan suara melengking. Di seberang sana, Baskoro terdiam. Ada jeda yang cukup lama sebelum ia menjawab dengan nada bingung. Hah? Ditolak gimana? Nggak mungkin lah. Limit kartu itu miliaran. Paling sistem banknya lagi gangguan, sayang. Kamu bawa cash nggak? Mana ada aku bawa cash sebanyak ini. Udah batalin aja belanjanya. Bikin malu aja. Jelita mematikan telepon secara sepihak. Dengan wajah menahan amarah dan malu yang luar biasa, Jelita merebut kembali kartu-kartunya dari tangan kasir. Tanpa mengucapkan maaf atau terima kasih, ia berbalik dan berjalan cepat keluar dari butik bergengsi itu, meninggalkan tas impiannya di atas meja kasir sambil menanggung tatapan sinis dari para pelayan toko. Di ruang direktur yang mewah di lantai 10 sebuah gedung perkantoran, Baskoro menatap layar ponselnya yang baru saja dimatikan oleh Jelita. Keningnya berkerut tajam. Sistem bank sialan, umpat Baskoro pelan. Ia mencoba masuk ke aplikasi mobile banking di ponselnya untuk mengecek saldo. Namun, begitu ia memasukkan password, layar aplikasinya langsung menampilkan pesan peringatan berwarna merah. Akses ditolak. Hubungi cabang utama. Baskoro mulai panik. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia segera mendial nomor call center prioritas bank tersebut. Halo, saya Baskoro. Saya mau komplain. Kenapa kartu kredit saya decline dan saya tidak bisa akses mobile banking? Kalian tahu siapa saya kan? Bentaknya langsung. Petugas di seberang sana mengecek data sejenak. Mohon maaf, Bapak Baskoro. Setelah kami periksa, seluruh akses pada kartu tambahan dan fasilitas e-banking Bapak telah dibekukan sejak pukul 11 siang tadi. Dibekukan? Atas dasar apa? Siapa yang berani nutup akses saya? Suara Baskoro menggelegar hingga menembus pintu ruangannya. Atas instruksi langsung dari pemilik rekening utama, yaitu Ibu Kinasih. Sesuai prosedur hukum, Bapak hanya pemegang kartu tambahan, sehingga pemilik utama berhak penuh untuk mencabut akses kapan saja tanpa persetujuan Bapak. Ada yang bisa kami bantu lagi? Baskoro membanting ponselnya ke atas meja kerja, hingga layarnya nyaris retak. Napasnya memburu. Wajahnya memerah padam. Kinasih. Desisnya penuh kebencian. Oh, jadi kamu mau main kasar sekarang? Kamu pikir memblokir uang belanja bisa bikin aku tunduk dan minta maaf ngemis-ngemis sama kamu? Dasar perempuan dungu. Baskoro mondar-mandir di ruangannya seperti singa yang terperangkap. Egoni merasa sangat tersengat. Ia merasa Kinasih berani melawannya hanya karena wanita itu memegang kendali atas urusan bank. Baskoro lupa bahwa sumber mata air kekayaan itu sendiri memang bukan miliknya. Oke, kalau kamu mau perang, kita perang. Kamu pikir aku peduli? Aku bisa cari uang sendiri. Baskoro menekan tombol interkom di mejanya. Sekretaris, panggil pengacara perusahaan ke ruangan saya sekarang. Tak lama, seorang pria tegap yang menjadi penasihat hukum perusahaan masuk ke ruangan Baskoro. Ada apa, Pak Direktur? Tanyanya sopan. Siapkan draft gugatan cerai untuk istri saya hari ini juga. Perintah Baskoro dengan napas terengah. Saya mau ceraikan dia secara resmi. Dan pastikan, kamu masukkan tuntutan pembagian harta Gonogini. Saya mau separuh dari rumah itu, separuh dari semua tabungan, dan pastikan hak asuh anak jatuh ke tangan saya supaya dia menderita seumur hidup. Pengacara itu mengangguk mencatat instruksi bosnya. Baik, Pak. Tapi saya butuh salinan buku nikah dan dokumen pendukung lainnya. Dan, jika Bapak ingat, apakah dulu ada perjanjian pranikah? Langkah Baskoro terhenti. Perjanjian pranikah? Dokumen sampah yang disodorkan bapak mertuaku yang bau tanah itu dulu? Ada. Tapi itu kan cuma formalitas. Aku suaminya, kepala keluarga. Hukum agama dan negara pasti memihak ke aku soal harta bersama. Akan saya pelajari dulu,
Kalau begitu, saya akan... Ucapan pengacara itu terpotong oleh suara ketukan pintu yang cukup keras. Resepsionis kantor membuka pintu dengan ragu-ragu. Di tangannya terdapat sebuah amplop coklat tebal berstempel merah. Maaf mengganggu, Pak Baskoro. Ada kurir dari pengadilan agama dan sebuah firma hukum yang menitipkan dokumen ini. Sifatnya sangat rahasia dan harus diserahkan langsung ke tangan Bapak. Ucap resepsionis itu sambil meletakkan amplop tersebut di atas meja Baskoro, lalu buru-buru keluar. Baskoro mengerutkan kening. Ia merobek ujung amplop itu dengan kasar dan mengeluarkan isinya. Ada 2 bundel dokumen yang dijepit tebal. Dokumen pertama memiliki kop surat dari pengadilan agama. Baskoro membaca judulnya. Matanya terbelalak. Surat panggilan sidang perdana, gugatan cerai. Penggugat, Kinasih. Tergugat, Baskoro. Kinasih telah mendahuluinya. Istrinya yang semalam menangis diusir ke jalanan, pagi ini telah mendaftarkan gugatan cerai tanpa ragu sedikitpun. Tapi bukan itu yang membuat lutut Baskoro seketika terasa lemas. Perhatiannya tertuju pada dokumen kedua. Sebuah surat resmi berlogo firma hukum milik Pandu. Surat itu dicetak dengan tinta tebal yang seolah berteriak menampar wajah Baskoro. Somasi pengosongan properti. Mata Baskoro bergerak liar membaca paragraf demi paragraf di surat tersebut. Mengingat bahwa aset berupa rumah tinggal yang beralamat di kawasan elit tersebut adalah mutlak milik klien kami, Nyonya Kinasih, sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik dan perjanjian pranikah yang sah. Maka dengan ini kami memberikan waktu 3x 24 jam kepada saudara Baskoro untuk segera mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan kembali seluruh kunci serta aset bergerak, mobil, yang berada di dalamnya. Jika dalam batas waktu yang ditentukan saudara gagal mematuhi peringatan ini, maka klien kami berhak melakukan pengusiran paksa dengan bantuan aparat kepolisian. Surat itu terlepas dari tangan Baskoro, melayang jatuh ke atas karpet tebal ruang direktur. Dunia Baskoro yang selama bertahun-tahun ia bangun dengan kesombongan dan kebohongan, tiba-tiba mulai retak dan hancur berkeping-keping tepat di bawah kakinya sendiri. Ia tidak sedang berperang melawan istri yang lemah. Ia baru saja membangunkan seekor naga yang tertidur, dan kini, api naga itu sedang bersiap membakar habis seluruh sisa hidupnya. Tangan Baskoro masih gemetar saat memungut kembali surat somasi itu dari lantai karpet ruangannya. 3 kali 24 jam. 3 hari. Itu adalah batas waktu yang diberikan Kinasih sebelum aparat kepolisian menyeretnya keluar dari rumah mewah yang selama ini ia banggakan. Darah Baskoro mendidih. Harga dirinya sebagai laki-laki merasa diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Dengan napas memburu, ia menyambar ponselnya dan langsung menghubungi nomor Kinasih. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua juga ditolak. Baru pada panggilan ketiga, suara datar Kinasih terdengar di seberang sana. Halo. Suara itu sangat tenang, kontras dengan gemuruh amarah di dada Baskoro. Kinasih. Apa-apaan surat ini? Hah? Teriak Baskoro tanpa basa-basi, suaranya menggema di ruang direktur yang kedap suara. Kamu pikir kamu siapa bisa ngusir aku dari rumahku sendiri? Kamu mau main gila sama aku? Terdengar helaan napas pelan dari seberang telepon. Ralat, Baskoro. Itu bukan rumahmu. Itu rumahku. Sertifikatnya atas namaku, dibeli pakai uang almarhum papaku. Kamu cuma numpang tidur di sana selama 6 tahun terakhir. Jaga mulutmu, Kinasih. Aku suamimu. Kepala keluarga. Selama ini aku yang bayar listrik, aku yang bayar perawatan rumah, aku yang ngisi perut kamu dan anak kamu. Anak kita, Baskoro. Dan ralat lagi, kamu bayar itu semua pakai uang dari rekening tabungan yang otomatis terisi setiap bulan dari dividen saham milikku. Kamu itu cuma pengelola yang kebetulan dapat fasilitas. Jangan sok jadi pahlawan. Surat somasi itu resmi. Kamu punya waktu 3 hari untuk angkat kaki, bawa barang-barang pribadi kamu yang harganya nggak seberapa itu, dan pastikan perempuan murahan yang kamu bawa semalam juga ikut keluar. Kamu benar-benar udah gila ya, Kin? Aku bisa tuntut kamu. Aku bawa pengacara paling mahal buat ambil separuh dari semua harta gonogini kita. Ancam Baskoro, urat lehernya menonjol menahan emosi. Terdengar kekahan kecil dari Kinasih. Tawa yang sangat dingin dan meremehkan. Silakan. Sewa pengacara paling mahal yang bisa kamu temukan. Tapi sebelum itu,
Coba kamu cek lagi isi dompetmu. Kartu kreditmu sudah kublokir. Uang di rekeningmu sudah kutarik semua. Kamu mau bayar pengacara pakai apa, Baskoro? Pakai janji manis yang biasa kamu kasih ke selingkuhanmu. Baskoro bungkam. Kerongkongannya tiba-tiba terasa kering. Oh, satu lagi, lanjut Kinasih dengan nada final. Jangan coba-coba merusak satu barang pun di rumah itu. Kalau ada satu vas saja yang pecah, aku pastikan kamu masuk penjara atas tuduhan perusakan properti orang lain. 3 hari, Baskoro. TikTok. Sambungan telepon terputus sepihak. Baskoro melempar ponselnya ke sofa. Ia mengacak-acak rambutnya frustrasi. Kepalanya pusing bukan main. Ini di luar kendalinya. Selama ini Kinasih adalah istri yang penurut, nyaris tidak pernah membantah, apalagi sampai menyentuh urusan aset dan hukum. Baskoro lupa, diamnya seorang wanita yang terluka adalah persiapan badai yang paling menghancurkan. Sore itu, Baskoro pulang ke rumah dengan wajah kusut. Begitu masuk, ia disambut oleh Jelita yang sedang cemberut di ruang keluarga. "Mas, kamu dari mana aja sih?" "Di telepon susah banget," sungut Jelita. Ia melipat tangannya di dada, wajahnya ditekuk kesal. "Aku hari ini malu banget tahu nggak? Kartumu dua-duanya diblokir. Aku terpaksa ninggalin tas sama sepatu di kasir. Temen-temenku pasti udah gosipin aku sekarang." Baskoro yang sedang sakit kepala, menatap Jelita dengan tatapan tajam. "Bisa nggak kamu diam dulu? Aku lagi pusing mikirin urusan kantor. Soal kartu itu nanti aku urus ke bank. Sistem mereka lagi kacau." "Kacau gimana? Masa 2 kartu beda bank bisa barengan kacaunya? Kamu jangan bohongin aku ya, Mas. Kamu beneran direktur kan? Atau jangan-jangan uangmu udah habis buat si istri udikmu itu?" "Tutup mulutmu, Jelita," bentak Baskoro seketika. Suaranya begitu keras hingga Jelita terlonjak kaget. Selama pacaran diam-diam, Baskoro tidak pernah membentaknya. Melihat Jelita ketakutan, Baskoro mengusap wajahnya kasar, berusaha menenangkan diri. Ia sadar, ia tidak boleh kehilangan Jelita sekarang. Jika wanita ini tahu dirinya sedang diambang kebangkrutan, Jelita pasti akan lari. "Maaf, sayang." "Maaf?" Baskoro mendekat dan memeluk Jelita yang masih kaku. "Aku lagi stres berat. Ada masalah audit di kantor. Besok aku kasih kamu cash. Kamu bisa beli tas itu besok. Oke? Malam ini kita pesan makanan dari luar aja. Aku mau istirahat." Jelita mendengus pelan, meski akhirnya membalas pelukan Baskoro. "Awas ya kalau besok bohong lagi." Baskoro mengangguk, tapi matanya menatap kosong ke arah bingkai foto keluarga yang masih terpasang di dinding. Foto dirinya, Kinasih, dan Arka. Untuk pertama kalinya, ada sebersit rasa takut menyelinap di hatinya. Keesokan paginya, Baskoro tidak pergi ke kantor. Ia membatalkan semua jadwal rapat dan pergi menemui seorang pengacara kenalannya yang cukup terkenal, Tommy. Ia membawa salinan buku nikah dan dokumen perjanjian pranikah yang berhasil ia temukan di laci ruang kerjanya semalam. Di kafe tertutup yang sepi, Baskoro menjelaskan situasinya dengan berapi-api. Ia menceritakan bagaimana istrinya tiba-tiba memblokir akses keuangannya dan mengirimkan somasi pengosongan rumah. "Intinya, Tom, aku mau kamu gugat dia soal harta gono gini. Rumah itu, mobil, tabungan, semuanya didapat selama masa pernikahan. Walaupun pakai nama dia, aku berhak dapat setengahnya kan? Undang-undang kita ngatur gitu," cecar Baskoro dengan penuh percaya diri. Tommy, pengacara yang tampil rapi dengan setelan jas abu-abu itu, menggeser kacamata bacanya. Ia membuka dokumen perjanjian pranikah yang disodorkan Baskoro dan membacanya dengan teliti. Semakin lama ia membaca, dahi Tommy semakin berkerut. Setelah 10 menit yang hening dan menegangkan, Tommy menutup map tersebut. Ia menatap Baskoro dengan tatapan prihatin bercampur kasihan. "Bas, apa kamu membaca dokumen ini sebelum tanda tangan 6 tahun lalu?" tanya Tommy pelan. "Nggak terlalu teliti. Mertuaku yang nyuruh tanda tangan pas acara lamaran. Aku pikir itu cuma formalitas biasa." "Kenapa?" Tommy menghela napas panjang. "Ini bukan formalitas biasa, Bas. Ini perjanjian pemisahan harta yang sangat
sangat absolut. Klausulnya disusun oleh pengacara kelas atas. Di sini tertulis dengan jelas, segala harta bawaan dari pihak istri, termasuk hasil pengembangan, hibah, warisan, dan dividen dari saham perusahaan, sepenuhnya menjadi hak milik pribadi istri. Terus? Potong Baskoro tidak sabar. Terus, Tommy menatap lurus ke mata Baskoro, rumah yang kamu tempati, mobil yang kamu pakai, bahkan rekening tabungan yang saldonya miliaran itu, semuanya bersumber dari aset warisan ayah Kinasih. Secara hukum, itu bukan harta Gonogini. Itu mutlak harta bawaan istri. Kamu nggak punya hak sepeser pun, Bas. Wajah Baskoro memucat. Tom, jangan bercanda. Aku suaminya. Aku yang ngelola perusahaan mertuaku selama 3 tahun terakhir sejak orang tuanya meninggal. Aku yang bikin perusahaan itu jalan. Secara manajerial, iya. Tapi secara kepemilikan saham, nama Kinasih yang memegang 70%. Kamu cuma karyawan di sana, Bas. Karyawan dengan jabatan direktur. Kalau besok Kinasih menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa, dia bisa memecatmu dalam hitungan menit tanpa pesangon besar, karena pelanggaran moral yang kamu lakukan. Pelanggaran moral apa? Kamu mengusir istri sahmu dan membawa perempuan lain ke dalam properti miliknya. Itu bisa jadi bukti kuat di pengadilan agama dan perdata. Tommy bersandar di kursinya. Saran saya sebagai teman, Bas, lebih baik kamu turuti somasi itu. Kosongkan rumahnya. Jangan melawan di pengadilan. Kamu bakal kalah telak dan cuma akan menghabiskan uang untuk biaya sidang yang gak akan kamu menangkan. Baskoro terpaku. Tubuhnya mendadak terasa ringan, seolah gravitasi baru saja mencampakkannya. Ia datang ke sini untuk mencari celah menghancurkan Kinasih, tapi yang ia dapatkan justru vonis mati bagi kesombongannya. Gak mungkin, gumam Baskoro, matanya berkaca-kaca menahan amarah yang tak bisa dilampiaskan. Gak mungkin aku keluar dari sana tanpa bawa apa-apa, Tom. Aku yang ngatur semuanya. Aku yang berkuasa di rumah itu. Realitanya, kamu cuma numpang, Bas. Bersiaplah mulai dari nol lagi. Pungkas Tommy dengan nada simpati yang justru terdengar seperti ejekan di telinga Baskoro. Baskoro keluar dari kafe dengan pikiran kacau balau. Ia mengendarai mobil SUV mewahnya menuju kantor. Ia butuh pelampiasan. Ia harus menunjukkan bahwa di perusahaan, setidaknya ia masih memegang kendali. Ia masih seorang direktur utama yang ditakuti ratusan karyawan. Namun, saat mobilnya tiba di lobi gedung perkantoran mewah itu, satpam yang biasanya sigap membukakan pintu untuknya, malah berjalan mendekat dengan wajah sungkan. Maaf, Pak Baskoro. Bapak tidak diizinkan memarkir kendaraan di area VIP hari ini, ucap satpam itu serba salah. Baskoro membuka kaca jendela mobil dengan kasar. Kamu gila? Ini aku, Baskoro, direktur utama. Minggir. Sekali lagi mohon maaf, Pak. Kartu akses Bapak sudah diblokir dari sistem basement. Ini instruksi langsung dari manajemen atas. Satpam itu menunduk tak berani menatap wajah Baskoro. Manajemen atas mana? Aku manajemen atasnya. Bentak Baskoro, lalu dengan kasar membanting pintu mobil, meninggalkan kendaraannya begitu saja di drop-off lobby. Ia melangkah cepat memasuki gedung, berniat memecat satpam itu hari ini juga. Tapi saat ia mencoba tap kartu aksesnya di turnstile, gerbang putar, lobi utama, lampu berkedip merah. Akses ditolak. Baskoro mencoba menggesek kartunya lagi dengan lebih keras. Merah. Ditolak lagi. Beberapa karyawan yang sedang berlalu lalang mulai melirik ke arahnya. Bisik-bisik terdengar di area lobi yang luas itu. Baskoro mulai kehilangan kesabaran. Ia melompati palang gerbang itu secara paksa. Baru 5 langkah ia berjalan menuju lift khusus eksekutif. 2 petugas keamanan gedung bertubuh tegap mencegatnya. Maaf, Pak Baskoro. Anda tidak diizinkan masuk ke area perkantoran, ucap salah satu petugas dengan tegas. Minggir kalian. Aku mau masuk ke ruanganku. Kalian semua mau kupecat. Hah? Baskoro mendorong dada petugas itu, namun tubuh tegap petugas itu tak bergeming sedikitpun. Tepat pada saat itu, dari arah lift, keluarlah Pandu, sang pengacara senior, diikuti oleh manajer HRD perusahaan dan 2 orang direksi lainnya. Wajah Pandu tampak sangat tenang, penuh wibawa,
membawa sebuah map tebal di tangannya. Baskoro menatap Pandu dengan mata menyala. "Pak Pandu, apa-apaan ini? Kenapa akses saya diblokir?" Pandu berhenti tepat 2 meter di depan Baskoro. Lobi yang tadinya bising mendadak hening. Semua pasang mata karyawan kini tertuju pada pertunjukan dramatis di pagi hari itu. "Selamat pagi, Saudara Baskoro," sapa Pandu dengan suara lantang dan formal, memastikan semua orang di sekitarnya bisa mendengar. "Saya mewakili pemegang saham mayoritas perusahaan ini, Nyonya Kinasih. Tadi malam, pukul 8, rapat umum pemegang saham luar biasa telah dilaksanakan." "Rapat apa?" "Aku direktur utama. Aku nggak diundang." "Anda tidak perlu diundang. Karena agenda rapat semalam hanya satu, pemberhentian tidak hormat Saudara Baskoro dari jabatan direktur utama, efektif per hari ini." Pandu menyodorkan surat keputusan dari dalam mapnya ke depan wajah Baskoro. Alasan pemberhentian: ketidakmampuan menjaga reputasi perusahaan, penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan asusila pribadi, dan pelanggaran etika fatal. Lanjut Pandu membacakan poin-poinnya dengan suara yang menusuk. Baskoro mundur selangkah. Kakinya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia merasa ribuan pasang mata karyawan yang selama ini menunduk padanya, kini menatapnya dengan rasa kasihan dan ejekan. "Kalian gak bisa melakukan ini padaku." Suara Baskoro kini lebih terdengar seperti cicitan tikus yang terpojok. "Perusahaan ini akan hancur tanpa aku." Pandu tersenyum tipis. "Perusahaan ini sudah berdiri jauh sebelum Anda datang menumpang hidup, Saudara Baskoro. Barang-barang pribadi Anda yang ada di ruangan, sudah kami kemas di dalam kardus." Pandu memberi isyarat, dan seorang office boy keluar dari lift membawa satu kardus mie instan berisi beberapa figura foto, buku catatan, dan pulpen murah milik Baskoro. Hanya itu barang yang benar-benar dibeli dengan uang jerih payahnya sendiri. Seluruh fasilitas mewah lainnya adalah inventaris perusahaan. "Bawa kardus ini," perintah Pandu dingin. "Dan jangan pernah menginjakan kaki di gedung ini lagi. Security, pastikan pria ini keluar dari area gedung sekarang juga." Dipecat. Dipermalukan di depan lobi kantornya sendiri. Diusir oleh security yang biasanya membungkuk padanya. Baskoro memeluk kardus itu dengan tangan gemetar. Ia berjalan gontai keluar dari pintu kaca otomatis lobi. Matahari pagi terasa membakar kulitnya, namun hatinya sedingin es. Baskoro kini resmi menjadi pengangguran. Malam ketiga sejak kepergian Kinasih. Batas waktu somasi akan berakhir besok pagi. Udara malam itu terasa sangat panas dan pengap. Di dalam rumah mewah tersebut, suasananya tak lagi seperti istana. Lampu-lampu padam total. AC sentral yang biasanya mendinginkan seluruh ruangan kini mati. Hening. Gelap gulita. Pihak penyedia listrik telah memutus aliran ke rumah itu pada sore harinya, setelah Kinasih membatalkan sistem auto debit dan tagihan bulan ini sengaja tidak dibayar. Tak lama setelah listrik mati, aliran air pam pun ikut berhenti. Di ruang keluarga yang gelap, hanya diterangi oleh senter ponsel, jelita mengipasi wajahnya yang berkeringat dengan majalah tebal. Riasan wajahnya luntur. Rambutnya lepek. Ia menatap Baskoro yang duduk tertunduk di lantai, sambil memegang kepalanya yang nyaris pecah. "Mas, ini benar-benar gila ya? Listrik mati, air mati, rumah panasnya kayak oven. Kartu kamu diblokir. Kamu nggak ngantor dari kemarin, dan sekarang kita makan mie instan sisa di dapur. Sebenarnya ada apa sih, Mas?" Teriak jelita frustrasi, suaranya melengking memecah kesunyian rumah itu. Baskoro tidak menjawab. Ia terlalu lelah. Ia tidak punya uang tunai tersisa. Tabungan pribadinya, yang tak seberapa karena ia selalu foya-foya, langsung ludes ditarik untuk membayar utang pinjaman online yang ia pakai demi menutupi gaya hidupnya selama ini. "Mas, jawab aku. Kamu bangkrut kan? Kamu dipecat dari kantormu?" Cecar jelita lagi, kali ini berjalan mendekati Baskoro dan menendang kaki meja dengan kesal. Baskoro mendongak, matanya merah menyala menahan amarah yang meledak-ledak. "Bisa nggak kamu diam?" "Iya, aku dipecat. Semua fasilitas ini dicabut sama istri sialanku itu. Puas kamu tahu semuanya?" Jelita terbelalak. Senter dari ponselnya menyorot wajah Baskoro yang berantakan, tak ada lagi sisa-sisa wibawa pria kaya yang selalu memanjakannya.
Jadi, rumah ini, mobil di depan itu semua bukan punya kamu. Suara Jelita bergetar, namun bukan karena sedih, melainkan karena kecewa mendalam pada prospek keuangannya sendiri. Kamu kere, Mas? Kamu numpang hidup sama istrimu? Jaga mulutmu, perempuan matre. Baskoro bangkit, telunjuknya mengarah ke wajah Jelita. Aku kayak gini juga gara-gara kamu. Kalau aku nggak bawa kamu ke rumah ini, Kinasi nggak akan ngamuk dan cabut semua hartanya. Kamu yang bawa sial di hidupku. Kok nyalahin aku? Jelita tak mau kalah, ia bertolak pinggang menantang Baskoro. Kamu yang janjiin aku hidup enak. Kamu bilang istrimu itu bodoh dan penurut. Nyatanya kamu yang dibodohin. Kalau aku tahu kamu cuma parasit di keluarga istrimu, najis aku mau sama laki-laki miskin kayak kamu. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Jelita. Baskoro bernapas dengan kasar, dadanya naik turun. Ia tidak menyangka selingkuhan yang selama ini memujinya setinggi langit, bisa merendahkannya dengan kata-kata yang begitu tajam begitu tahu ia tak lagi punya uang. Jelita memegangi pipinya yang panas. Air matanya menetes, namun matanya menyorotkan kebencian yang luar biasa. Laki-laki brengsek, desis Jelita penuh bisa. Kamu pikir aku mau hidup susah sama kamu? Cih, mimpimu terlalu tinggi, Mas. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Jelita berbalik dan berjalan cepat menaiki tangga dalam kegelapan. Ia masuk ke kamar utama, membanting pintu dengan keras. Di bawah, Baskoro merosot ke lantai. Ia menangis. Tangisan penyesalan yang terlambat. Ia mengingat Kinasih. Mengingat senyum teduh istrinya yang selalu menyambutnya pulang, memasakkan makanan untuknya, merawat Arka tanpa pernah meminta bayaran. Ia telah menukar berlian yang sangat berharga dengan sepotong kaca murahan yang kini melukainya. Malam itu, Baskoro tertidur di lantai ruang tamu yang dingin, ditemani rasa lapar dan gigitan nyamuk, menyadari bahwa besok pagi, ia akan benar-benar diusir dari istana ini bak anjing kurap. Pukul 3 dini hari. Suasana rumah masih segelap kuburan. Jelita mengendap-endap menuruni tangga. Ia sudah berganti pakaian rapi. Di tangannya, ia menenteng sebuah tas travel besar yang berisi semua baju-baju mahalnya, parfum milik Kinasih yang ia curi dari meja rias, dan beberapa perhiasan emas yang ia temukan di laci kamar tamu. Ia menyorotkan senter ponselnya ke arah ruang tamu. Baskoro tertidur pulas di lantai, mendengkur halus karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Jelita mendengus sinis melihat pemandangan menyedihkan itu. Ia berjalan berjingkat melewati tubuh Baskoro, menuju meja kecil di dekat pintu masuk. Di sana, tergeletak dompet Baskoro dan kunci mobil SUV putih yang terparkir di garasi. Jelita tahu mobil itu bukan atas nama Baskoro, dan kemungkinan besar akan segera ditarik oleh Kinasih. Namun, Jelita butuh kendaraan malam ini, dan ia tak peduli apa yang akan terjadi pada Baskoro besok pagi jika mobil itu hilang. Dengan gerakan cepat dan terlatih, Jelita membuka dompet Baskoro. Ia mengambil seluruh sisa uang tunai yang ada di sana, sekitar Rp800.000, tanpa menyisakan sepeser pun untuk pria itu membeli sarapan. Ia lalu menyambar kunci mobil. Sebelum membuka pintu utama, Jelita menoleh ke belakang. Ia mengeluarkan secari kertas dan pulpen dari tasnya, lalu menulis sebuah pesan singkat dengan huruf kapital, menempelkannya di layar ponsel Baskoro yang tergeletak di lantai. Selamat menikmati kemiskinanmu. Jangan pernah cari aku lagi. Jelita membuka pintu rumah itu perlahan, lalu menutupnya kembali dengan bunyi klik yang pelan. Ia menyelinap masuk ke dalam mobil SUV di garasi, menyalakan mesinnya yang halus, dan perlahan mengemudikannya keluar dari pekarangan rumah menembus kegelapan malam. Ia meninggalkan Baskoro sendirian, tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa harga diri, menunggu eksekusi pengusiran di pagi hari. Hukuman alam belum sepenuhnya selesai, roda nasib berputar terlalu cepat untuk Baskoro, melindasnya tanpa ampun di atas kesombongannya sendiri. Dan besok pagi, Kinasih akan datang untuk memberikan pukulan terakhir yang akan membuat pria itu tak akan pernah bisa berdiri lagi. Sinar matahari pagi yang terik menembus jendela kaca ruang tamu yang tak berhias tirai, langsung menyengat wajah Baskoro. Pria itu terbangun dengan napas tersengal. Badannya terasa remuk redam setelah semalaman tidur di atas lantai marmer yang keras tanpa alas apapun. Udara di dalam rumah mewah yang listriknya telah diputus itu terasa sangat pengap, nyaris membuat napasnya sesak.
Baskoro mengusap wajahnya yang berminyak dan kusam. Jelita ambilkan minum. Erangnya dengan mata setengah terpejam, masih terbiasa memerintah. Tidak ada jawaban. Kesunyian rumah itu terasa sangat pekat. Baskoro memaksa matanya terbuka penuh. Ia menoleh ke sekeliling. Rumah itu kosong. Ia merangkak bangun, merasakan sendi-sendinya nyeri. Pandangannya langsung tertuju pada layar ponselnya yang tergeletak di lantai, di samping selembar kertas kecil yang direkatkan dengan kasar. Baskoro menarik kertas itu. Matanya menyipit membaca tulisan tangan dengan huruf kapital yang berantakan. Selamat menikmati kemiskinanmu. Jangan pernah cari aku lagi. C. Jantung Baskoro seakan berhenti berdetak. Detik itu juga, kesadarannya kembali sepenuhnya. Dengan panik, ia merogoh dompetnya yang tergeletak tak jauh dari sana. Kosong. Bahkan uang logam recehan pun tak tersisa. Baskoro berlari terhuyung-huyung menuju pintu utama, membukanya dengan kasar, dan menatap ke arah garasi. Kosong. Mobil SUV mewah putih yang semalam masih terparkir rapi, kini telah lenyap. Perempuan sialan, pencuri, pelacur gila, raung Baskoro memecah keheningan pagi. Ia menendang pot keramik besar di teras, hingga hancur berantakan. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia baru saja ditusuk dari belakang oleh wanita yang demi dirinya, ia rela menghancurkan rumah tangganya sendiri. Belum sempat Baskoro memproses pengkhianatan menyakitkan itu, sayup-sayup terdengar suara sirine dari ujung jalan kompleks. Suara itu semakin lama semakin dekat, hingga akhirnya 2 buah mobil patroli kepolisian berhenti tepat di depan gerbang besi rumahnya. Di belakang mobil polisi itu, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap ikut berhenti dengan mulus. Baskoro mematung di teras. Kakinya mendadak terasa seperti dipaku ke lantai. Pintu Alphard terbuka. Pandu, sang pengacara senior, melangkah turun lebih dulu. Ia membetulkan letak jasnya, lalu membukakan pintu untuk penumpang di kursi tengah. Dan dari sana, turunlah Kinasih. Baskoro nyaris tidak mengenali wanita yang berdiri di hadapannya itu. Tidak ada lagi Kinasih yang memakai das terpudar, rambut diikat asal, atau wajah pucat yang memohon belas kasihan. Kinasih yang sekarang mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang sangat elegan, kacamata hitam bertengger di wajahnya, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk aspal jalanan dengan nada penuh otoritas. Ia bukan lagi istri yang terbuang, ia adalah ratu yang datang untuk merebut kembali kerajaannya. Pandu memberi isyarat kepada 2 petugas kepolisian untuk mendampingi mereka masuk. Pintu gerbang dibuka. Mereka berjalan perlahan menyusuri pekarangan, menatap Baskoro yang berdiri gemetar dengan pakaian kusut, rambut acak-acakan, dan wajah penuh keputusasaan. Selamat pagi, saudara Baskoro, sapa Pandu dengan nada datar, suaranya menggema di halaman depan. Waktu 3x 24 jam Anda sudah habis. Sesuai dengan somasi yang kami kirimkan, kami datang untuk mengambil alih properti ini. Kinasih melepaskan kacamata hitamnya. Mata wanita itu menatap Baskoro dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang sangat kentara, seolah sedang menatap tumpukan sampah basah di pinggir jalan. Kinasih. Suara Baskoro bergetar, nyalinya menciut melihat polisi di belakang istrinya. Kamu bawa polisi? Sebegitunya kamu sama suami sendiri? Mantan suami, ralat Kinasih dingin, setiap suku katanya diucapkan dengan penekanan yang tajam. Proses cerai kita sedang berjalan, dan mulai hari ini, statusmu di rumah ini adalah penyusup ilegal. Baskoro mencoba melangkah maju, memasang wajah memelas. Dengar dulu, aku bisa jelasin semuanya. Perempuan itu, jelita dia nipu aku, dia bawa kabur mobil. Dia curi uangku. Aku ini korban, Tolong, kasih aku kesempatan kedua. Arka, gimana kabar Arka? Aku kangen sama anakku. Mendengar nama anaknya disebut oleh mulut kotor pria itu, rahang Kinasih mengeras. Matanya berkilat penuh amarah yang tertahan. Jangan pernah berani menyebut nama anakku dengan mulutmu itu. Desis Kinasih selangkah lebih maju, membuat Baskoro refleks mundur. 3 malam yang lalu, kamu bilang dia anak sial yang cuma bisa menyusahkan. Kamu mengusirnya saat tubuhnya terbakar demam tinggi. Di mana rasa kangenmu malam itu, Baskoro? Apakah tertinggal di ranjang bersama pelacurmu?
Baskoro terdiam, menelan ludah yang terasa sepahit empedu. "Pak Polisi," Kinasih menoleh kepada dua petugas berseragam di belakangnya. "Tolong pastikan pria ini keluar dari pekarangan rumah saya sekarang juga. Jika dia melawan, tangkap dia dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran batas properti, trespassing." "Siap, Bu Kinasih," jawab salah satu polisi tegas. Ia melangkah mendekati Baskoro, tangannya bersiap disabuk. "Mari, Pak. Silakan jalan sendiri, atau kami harus menggunakan borgol." Baskoro panik. "Tunggu. Barang-barangku. Pakaianku di dalam." "Semua pakaian murahmu yang bukan dibeli dari uang istri saya, sudah kami bungkus dalam kantong plastik hitam di dekat garasi," potong Pandu tanpa ampun. "Ambil sampahmu itu, dan pergi." Dua petugas itu mulai menggiring Baskoro secara paksa. Pria yang dulu merasa menjadi raja di rumah itu, kini diseret keluar layaknya penjahat kelas teri. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat mulai berkerumun, berbisik-bisik, dan merekam kejadian memalukan itu dengan ponsel mereka. Baskoro menutupi wajahnya dengan tangan, rasa malunya menembus hingga ke ubun-ubun. Ia mengambil kantong plastik hitam besar yang tergeletak di garasi, lalu ditendang keluar melewati pagar. Kinasih berdiri tegak di depan pintu utama. Ia menatap kepergian Baskoro dengan dada yang terasa sangat lapang. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Beban berat yang selama bertahun-tahun menekan pundaknya akhirnya terangkat. Rumah itu kini telah bersih dari kotoran. Matahari Jakarta tengah hari terasa seperti memanggang ubun-ubun. Baskoro menyeret langkahnya di atas trotoar berdebu. Tangan kanannya menenteng kantong plastik hitam berisi baju bekasnya, sementara tangan kirinya memeluk kardus mie instan berisi barang-barang dari kantornya. Perutnya berbunyi nyaring. Sejak kemarin siang ia belum makan makanan layak. Tenggorokannya kering kerontang. Ia berjalan tanpa arah, terusir dari surga yang selama ini ia anggap miliknya. Baskoro berhenti di bawah sebuah pohon beringin di pinggir jalan raya. Ia meletakkan barang-barangnya, lalu duduk bersandar di batang pohon dengan napas terengah-engah. Ia menatap deretan mobil mewah yang berlalu lalang, mengingat bahwa beberapa hari yang lalu, ia masih duduk di balik kemudi salah satu mobil seperti itu, memakai kemeja sutra, dan memerintah bawahan. Kini, ia bahkan tidak punya uang untuk membeli sebotol air mineral. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah retak di bagian ujung. Baterainya tinggal belasan %. Baskoro mencari kontak teman-teman lamanya. Teman-teman nongkrong, teman minum, teman main golf yang selalu ia traktir setiap akhir pekan. Ia menekan tombol panggil untuk sebuah nama, Randy, klub golf. Telepon tersambung. "Halo, bro, kemana aja lu? Tumben ngilang," suara riang terdengar dari seberang. "Ren, ini gua, Baskoro. Bro, gua lagi kena musibah parah. Gua diusir dari rumah, ATM gua diblokir semua. Lu bisa transfer gua 2 juta dulu nggak? Buat makan sama sewa kos-kosan sementara. Atau gua nginep di rumah lu semalam aja deh," ucap Baskoro cepat, nada suaranya penuh keputusasaan. Hening sejenak di seberang sana. Suara riang Randy langsung lenyap, digantikan nada dingin dan canggung. "Wah, sorry banget, Bas. Bini gua lagi sensitif banget, nggak bisa nerima tamu nginep. Kalau soal duit, bulan ini cicilan gua lagi numpuk banget. Bro, sumpah, lagi kosong nih. 1 juta aja, Ren. Cepet deh, cepet 1.000 buat makan doang. Gua kan sering raktir lu jutaan di klub malam." Baskoro setengah berteriak. "Sorry, Bas. Gua lagi ada meeting nih. Nanti gua kabarin lagi ya. Semangat, bro." Klik. Sambungan diputus. Baskoro mengumpat kasar. Ia mencoba menelepon 5 nama lainnya di daftar kontaknya. Hasilnya sama. Ada yang beralasan sedang di luar kota, ada yang pura-pura sinyalnya putus. Dan bahkan ada 2 orang yang langsung memblokir nomornya begitu tahu Baskoro sudah jatuh miskin dan dipecat dari jabatan direktur. Dunia sosialita yang selama ini ia banggakan ternyata hanyalah ilusi. Teman-temannya tidak pernah menghormati Baskoro. Mereka hanya menghormati uang milik Kinasih yang dihambur-hamburkan oleh pria itu. Sore menjelang malam, perut Baskoro semakin perih melilit. Ia memberanikan diri berjalan ke sebuah warung makan tenda di pinggir jalan. Ia mengais kantong celananya,
hanya menemukan selembar uang Rp2.000 yang lusuh. Ia berdiri di depan etalase makanan, menatap ayam goreng dan sayur nangka dengan air liur yang nyaris menetes. "Bu, saya cuma punya uang 2.000. Boleh saya minta nasi putih sama kuah sayurnya aja? Saya belum makan dari kemarin," ucap Baskoro dengan suara parau menahan gengsi yang kini sudah hancur berkeping-keping. Ibu pemilik warung menatap Baskoro dari atas ke bawah. Pakaiannya kotor, bau keringatnya menyengat, wajahnya dipenuhi jambang yang tidak terurus. Berpikir bahwa Baskoro adalah orang gila atau gelandangan, ibu itu mengibaskan tangannya mengusir. "Aduh, nggak ada, Pak. Porsi sini pas-pasan. Sanalah, jangan nutupin jalan pembeli saya. Nanti warung saya ikutan bau," usirnya dengan nada kasar. Dada Baskoro terasa nyeri. Dulu, ia bisa memarahi pelayan restoran bintang 5 hanya karena susunan garpunya miring. Sekarang, ia diusir oleh penjual warung tenda karena dianggap menjijikan. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Baskoro yang tidak punya tempat berteduh, terpaksa berlari mencari perlindungan. Ia berakhir meringkuk di bawah emperan sebuah ruko yang tutup, menggunakan kardus barang kantornya sebagai alas tidur, dan memeluk lututnya sendiri menahan dingin yang menusuk tulang. Hujan malam itu seolah menjadi ejekan dari alam, mengingatkannya pada hujan di malam ia mengusir Kinasih dan darah dagingnya sendiri ke jalanan. Waktu berjalan tanpa belas kasihan. 1 bulan telah berlalu sejak malam kejatuhan Baskoro. Di kawasan elit perkantoran SCBD, sebuah gedung bertingkat kaca menjulang gagah. Di lantai lobi yang berkilap, Kinasih melangkah keluar dari lift khusus eksekutif. Aura wanita itu kini sepenuhnya memancarkan kekuatan. Ia telah resmi mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan perusahaan peninggalan ayahnya. Keputusannya tajam, visinya jelas, dan di bawah kendalinya, saham perusahaan melonjak drastis hanya dalam waktu 4 minggu. Kinasih berjalan didampingi oleh asisten pribadinya dan Mila, sahabatnya yang kini ia tunjuk sebagai salah satu manajer pemasaran. Di tangan Kinasih, jemarinya menggenggam erat tangan kecil Arka. Anak laki-laki itu tampak sangat ceria, sehat, mengenakan kemeja rapi yang serasi dengan ibunya. Hari ini Kinasih sengaja membawa Arka ke kantor, karena ada acara potong tumpeng ulang tahun perusahaan. Di luar gedung, langit sedang mendung gelap. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air di jalanan aspal drop-off lobby. Saat Kinasih dan rombongannya berjalan keluar dari pintu kaca otomatis menuju mobil Alphard yang sudah menunggu, sebuah bayangan tiba-tiba melesat dari balik pilar beton tempat parkir. Bayangan itu adalah seorang pria yang luar biasa kurus. Pakaiannya compang-camping, celananya robek di bagian lutut. Wajahnya menghitam terbakar matahari, matanya cekung dengan kantung mata hitam yang mengerikan. Bau badannya menyengat, perpaduan antara keringat asam, debu jalanan, dan keputusasaan. Pria itu menerobos penjagaan 2 petugas keamanan lobi dan menjatuhkan dirinya tepat 3 langkah di depan Kinasih. Air genangan memercik saat lutut pria itu menghantam aspal. "Kinasih!" Rintih pria itu, suaranya parau dan serak seperti kertas amplas. Langkah Kinasih terhenti. Petugas keamanan segera berlari untuk meringkus pria itu, menarik kerah bajunya dari belakang. "Lepaskan aku. Aku mau bicara sama istriku." "Kin, ini aku, Kin." Baskoro. Pria itu meronta hebat, menengadah menatap Kinasih dengan wajah berurai air mata. Kinasih menatap sosok di bawahnya itu tanpa ekspresi. Tidak ada keterkejutan, tidak ada ketakutan, dan yang paling menyakitkan bagi Baskoro, tidak ada sedikitpun belas kasihan di mata wanita itu. Arka yang berada di samping Kinasih, menyembunyikan wajahnya di balik kaki ibunya, ketakutan melihat pria asing yang kotor dan bau itu berteriak-teriak. Ia sama sekali tidak mengenali ayahnya. "Bu Kinasih, maaf. Orang gila ini tiba-tiba menerobos. Kami akan segera menyeretnya ke pos keamanan," ucap Komandan Satpam yang datang terengah-engah. Kinasih mengangkat satu tangannya dengan tenang, memberi isyarat agar Satpam itu berhenti. "Tunggu sebentar. Lepaskan dia," perintah Kinasih dingin. Satpam itu melepaskan pegangannya, namun tetap bersiaga di belakang Baskoro. Baskoro merangkak maju, tidak mempedulikan lututnya yang terendam genangan air berlumpur sisa hujan. Ia bersujud tepat di depan ujung sepatu hak tinggi Kinasih. Tangan kotornya mencoba menggapai kaki wanita itu,
Tapi Kinasih dengan sigap memundurkan langkahnya. Kin, ampun. Kin, isak Baskoro sejadi-jadinya, dahinya menyentuh aspal yang basah. Aku hancur. Kin, aku nggak punya apa-apa lagi. Tiap hari aku makan dari sisa tong sampah. Tidur di emperan toko. Teman-temanku buang muka semua. Jelita nipu aku, dia bawa kabur semuanya. Aku salah, Kin, aku bodoh. Tolong, ampuni aku. Kasih aku pekerjaan apa saja. Jadi supirmu, jadi tukang sapu di rumahmu, asalkan aku bisa makan, Kin. Aku mohon demi Arka, kasih aku kesempatan kedua. Mila yang berdiri di samping Kinasih membuang muka dengan ekspresi mual, melihat kelakuan pria yang dulu begitu sombong merendahkan sahabatnya itu. Hening menyelimuti pelataran lobi itu. Hanya terdengar suara napas Baskoro yang tersengal-sengal di sela isak tangisnya. Ia tidak berani mengangkat wajahnya, terus bersujud menempelkan dahinya ke tanah, berharap keajaiban dari sisa-sisa cinta yang mungkin masih dimiliki Kinasih. Kinasih perlahan melepaskan pegangan tangan Arka. Ia menoleh pada Mila. Mil, tolong bawa Arka masuk ke mobil duluan. Tutup pintunya. Aku tidak mau anakku melihat pemandangan menjijikan ini terlalu lama. Mila mengangguk. Ia menggandeng Arka, menuntun anak itu masuk ke dalam mobil mewah yang kedap suara, meninggalkan Kinasih sendirian menghadapi masa lalunya. Setelah pintu mobil tertutup rapat, Kinasih merapatkan mantel blazernya. Ia berjongkok secara perlahan, menyamakan posisi wajahnya dengan Baskoro yang masih menunduk. Jarak mereka kini sangat dekat. Cukup dekat bagi Baskoro untuk mencium aroma parfum mahal istrinya yang dulu sering ia abaikan. Angkat kepalamu, Baskoro, bisik Kinasih. Suaranya sangat pelan namun setajam silet yang mengiris urat nadi. Baskoro mendongak perlahan. Matanya yang merah dan bengkak bertatapan langsung dengan mata Kinasih yang sedingin lautan es. Kinasih mengamati lekuk wajah pria yang dulu pernah ia hormati itu. Ia teringat pada malam hujan deras sebulan yang lalu. Ia teringat piring yang sengaja dipecahkan. Ia teringat cengkeraman kasar di lengannya. Dan yang paling tidak bisa ia maafkan, ia teringat wajah ketakutan Arka saat diusir dari rumahnya sendiri. Kamu minta ampun demi Arka? Kinasih memiringkan kepalanya sedikit, senyum sinis yang sangat tipis terukir di bibirnya. Anak siapa yang kamu maksud? Seingatku, sebulan yang lalu kamu berdiri di rumah mewahku, menatapku dari atas ke bawah, dan menyebut anakku sebagai anak sial yang cuma bisa menyusahkan. Baskoro menggelengkan kepalanya dengan panik. Itu aku lagi emosi, Kin. Aku diracuni sama jelita. Pikiranku buntu. Aku hilaf. Hilaf itu untuk kesalahan yang tidak disengaja, Baskoro. Mengusir istri dan anak di tengah malam yang hujan badai demi memasukkan pelacur ke atas ranjangku, itu bukan hilaf. Itu niat jahat yang mendarah daging. Potong Kinasih tegas, tidak menaikkan nada suaranya sedikitpun, namun otoritasnya menekan Baskoro hingga tak bisa bernapas. Kin, tolong, aku kelaparan. Rintih Baskoro lagi, meremas dadanya sendiri. Kinasih berdiri perlahan. Ia menatap ke arah satpam yang bersiaga. Lalu matanya kembali turun menatap mantan suaminya itu untuk yang terakhir kalinya. Kamu ingat apa yang kamu teriakkan padaku malam itu, Baskoro? Kinasih mencondongkan tubuhnya, menunjuk tepat ke wajah pria itu. Baskoro mematung. Ingatan malam itu berputar kembali di otaknya bagai kaset rusak. Sesuai perintahmu yang sangat arogan malam itu, ucap Kinasih dengan suara yang jernih, menggemakan kembali kutukan yang pernah diucapkan pria itu, wanita bodoh ini sudah pergi membawa anaknya. Dan sekarang, wanita bodoh ini sudah merebut kembali seluruh kerajaannya. Jangan pernah berani menampakkan wajah kotormu di hadapanku dan anakku lagi. Karena bagiku, suamiku sudah mati malam itu. Kinasih menegakkan tubuhnya, berbalik membelakangi Baskoro tanpa ragu sedetik pun. Pak Satpam, panggil Kinasih sambil melangkah menuju mobil. Bawa pengemis ini pergi. Kalau dia berani kembali ke gedung ini, laporkan ke polisi atas tuduhan gangguan keamanan. Siap, Bu Direktur, jawab petugas dengan sigap. Dua satpam itu langsung menyeret ketiak Baskoro secara kasar, mengangkat pria yang meronta lemah itu dari genangan air. Kinasih, Kinasih. Jangan tinggalin aku. Kin? Jeritan putus asa Baskoro menggema di pelataran gedung, bersaing dengan suara deru mesin mobil Alphard yang mulai bergerak maju.
Dari balik kaca mobil yang gelap, Kinasih bahkan tidak menoleh ke belakang. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya, dan tersenyum tulus saat Arka memeluk lengannya dari samping. Pintu masa lalu telah tertutup dan terkunci rapat selamanya. 1 tahun berlalu dengan sangat cepat bagai hembusan angin musim semi yang menyegarkan. Di halaman belakang sebuah rumah baru yang sangat luas dan asri, bukan rumah lama yang menyimpan banyak memori buruk, melainkan properti baru yang dibeli Kinasih dari hasil jerih payahnya mengelola perusahaan. Sebuah pesta kebun sedang berlangsung meriah. Balon-balon berwarna biru dan perak menghiasi setiap sudut. Tawa riang anak-anak kecil terdengar bersahutan. Hari ini adalah hari ulang tahun Arka yang ke-6. Anak laki-laki itu berlarian di atas rumput hijau yang dipangkas rapi, bermain kejar-kejaran dengan teman-teman sekolahnya, tawa lepasnya membumbung tinggi ke udara. Kinasih berdiri di teras berkanopi putih, memegang segelas jus jeruk, menatap putranya dengan tatapan penuh cinta dan kebanggaan. Ia mengenakan gaun musim panas yang anggun, terlihat jauh lebih muda, bersinar, dan bahagia dibandingkan saat ia masih terkurung dalam pernikahan beracunnya. Mila berjalan mendekat, menyenggol lengan Kinasih dengan lembut. Anak bujang udah makin gede aja. Dan ibunya makin sukses. Kudengar proyek apartemen barumu sold out sebelum launching resmi. Kinasih tertawa kecil. Berkat kerja keras tim pemasaran yang dipimpin manajer cerewet sepertimu, Mil. Semua ini, untuk Arka. Aku cuma memastikan masa depannya aman, dan tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan anakku lagi. Di tempat dan waktu yang sama, namun di belahan dunia yang terasa seperti neraka yang berbeda. Di sebuah sudut pasar tradisional yang becek, berbau amis ikan, dan pengap oleh asap knalpot bajai, seorang kuli panggul sedang duduk beristirahat di atas tumpukan karung goni bekas. Tubuhnya legam terbakar matahari, otot-ototnya menonjol karena kerja paksa setiap hari, dan di punggungnya terdapat luka lecet bekas gesekan karung beras seberat 50 kilogram yang baru saja ia angkat. Pria itu adalah Baskoro. Ia memegang sebotol air mineral bekas yang diisinya dari keran musala pasar. Sambil mengatur napasnya yang ngos-ngosan, pandangannya tertuju pada layar televisi kecil milik penjaga warung kopi di seberangnya. Di layar televisi itu, sedang ditayangkan sebuah acara bincang-bincang bisnis. Bintang tamunya adalah seorang CEO wanita muda yang dinobatkan sebagai salah satu pengusaha properti paling inspiratif tahun ini. Wajah yang sangat ia kenal. Wajah wanita yang dulu menunggunya pulang sambil memasak di dapur. Baskoro menatap layar itu dengan mata nanar. Ia merogoh saku celana kolornya yang lusuh, dan mengeluarkan sebuah foto polaroid usang yang ujung-ujungnya sudah sobek dan warnanya memudar. Foto dirinya, Kinasih, dan Arka saat bayi. Satu-satunya barang yang berhasil ia selamatkan sebelum diusir. "Woi, Bas. Bengong aja lu. Tuh ada truk beras baru masuk. Buruan angkut, keburu diambil kuli lain. Lu masih ada utang kasbon kan sama bos?" Teriakan mandor pasar yang kasar mengejutkannya. Baskoro tergeragap. Ia buru-buru memasukkan foto usang itu kembali ke sakunya. Dengan langkah berat dan tertatih-tatih menahan sakit di pinggangnya, Baskoro memikul selembar kain goni di pundaknya, berjalan menyongsong kerasnya hidup yang mengunyahnya tanpa ampun. Ia membuang berlian demi mengejar kaca murahan, dan kini, ia harus berjalan tanpa alas kaki di atas pecahan kaca itu seumur hidupnya. Karma telah terbayar lunas. Lunas, selunas-lunasnya.